Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Hari Wiono. Awal pertama di tahun 2025 saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year 1 Januari 2025. Doa saya untuk kita semua semakin mengenal hati Bapa, semakin mengasihi dan mencintai Bapa lebih daripada segalanya. Maka janji semua kebenaran firman akan kita lihat, akan kita dengar, akan kita alami dan nikmati. Semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba merendahkan hati, mengucapkan limpah syukur tak terbatas. Haleluya. Khususnya untuk kasih setiamu, kasih anugerah karuniamu juga melimpah dan sempurna dalam kehidupan kami. Di hari yang ketiga ini Bapa, di bulan Januari, di tahun yang baru, tahun 2025, hamba secara khusus mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan miliaran syukur, miliaran terima kasih khususnya untuk kasih setiamu, kasih anugerahmu yang begitu amat sangat melimpah dalam kehidupan keluarga besar kami khususnya. Dan hamba sangat percaya bagi anak-anakmu, khususnya juga bagi hamba-hambamu di seluruh dunia, di Indonesia terlebih lagi, teristimewa di Jakarta dan sekitarnya. Biarlah Bapa, kami semua bergandengan tangan. Kami semua mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam menjalani kehidupan yang baru di tahun 2025 ini. Tahun penuh dengan kemenangan yang luar biasa. Tahun mujizat yang sangat luar biasa. Tahun pemulihan yang sangat luar biasa. Bahkan tahun penuaian jiwa yang berlaksa-laksa akan kami dengar dan akan kami lihat. Bahkan akan kami alami di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam pelayanan kami Bapa. Kembali semuanya untuk hormat, bahkan kemuliaan, kemasyhuran, keagungan, kebesaran dan kejayaan bagimu Bapa, mulai kini sampai selama-lamanya atas seluruh bumi. Segala mimpi-mimpi yang tidak baik, segala cita-cita yang tidak baik, keinginan-keinginan yang jelek, segala akar pikiran yang tidak berkenan, roh agamawi, roh penyembahan berhala, roh asing yang datangnya bukan daripadamu, segala bentuk atribut-atribut gereja, segala bentuk merek-merek gereja, khususnya tembok-tembok pemisah gereja di tahun 2025 ini, hamba khususnya ikat dan patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Kami tolak itu keluar, bahkan dari dalam pikiran kami, dari dalam dasar hati kami paling dalam. Roh Kudus, kami mengandalkan kuasa-Mu Roh Kudus, khususnya hamba-Mu ini mengandalkan kuasa Roh Kudus, karena Engkau Roh Kudus adalah jaminan dalam kehidupan kami. Efesus 1 ayat 14, 1 dan 2 Korintus. Roh Kudus, Engkau garansi, jaminan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami sangat percaya Bapa, hamba-Mu sangat yakin, sangat percaya selama pemberitaan kebenaran firman-Mu pada tengah malam ini, yang mendengar dengan serius, yang sakit akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, penyembuh yang ajaib. Yang susah akan dihiburkan, yang ada di dalam masalah akan diberikan jalan keluar yang terbaik, way out yang terbaik. Haleluya. Hamba khususnya berdoa sekali lagi, Roh Kudus ambil alih. Hamba mengandalkan-Mu Roh Kudus. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk sambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, hamba sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini secara spesial, secara istimewa,
di dalam khotbah saya sebelum-sebelumnya. Dan pada tengah malam ini, dan saya sekali lagi tidak akan berpanjang lebar Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Bapa. Awal tahun 2025 ini, saya akan menyampaikan intisari dari perjanjian lama, juga intisari dari perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, awalnya juga saya tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Tetapi setelah saya berkali-kali dan berulang-ulang kali membaca kebenaran firman Bapa, maka timbul beranian, keyakinan yang sangat teguh. Karena firman Bapa adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka saya berani sampaikan dan nyatakan isi hati Bapa bahwa intisari perjanjian lama dan intisari perjanjian baru pada malam hari ini akan terungkap Bapak Ibu Saudara. Intisari perjanjian lama adalah Bapa surgawi. Cukup disebut Bapa. Bapak Ibu Saudara sekali lagi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika bangsa Israel, sekali lagi bangsa Israel selalu dan selalu sering mengucapkan kata Bapa, banyak sebutan untuk Bapa surgawi, Elohim, Adonai, namanya saja sederhana kita sudah tahu, Bapa Yahweh. Tapi cukup dikatakan Bapa. Saya tidak mau panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Saya akan singgung sedikit. Ada 12 kata Bapa di dalam perjanjian lama. Musa pertama kali menyampaikan kata Bapa kepada bangsa Israel. Mengatakan, bangsa Israel, Dia Bapa yang menciptakanmu. Haleluya. Dia Bapa yang menciptakanmu. Yang kedua, 2 Samuel 7 ayat 14. Sampai dengan kitab Yehezkiel. Itu ada 9 kata Bapa. Saya singgung 2 Samuel 7 ayat 14. Dua Samuel 7 ayat 14. Dua Samuel 7 ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai manusia dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-14, 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya, Bapa, B-nya huruf besar, adalah Bapa surgawi. Dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai manusia dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Amin. Kebenaran firman Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Bapa surgawi, Bapa rohani kita. Mulai saat ini saya sarankan, mari kita bersama-sama sering mengatakan Bapa.
Tidak salah sekali lagi untuk menyatakan rasa cinta dan hormat kita. Sekali-sekali mengatakan Tuhan dan Allah, Adonai Elohim, tidak salah. Bahkan menyebut namanya Bapa Yahweh, tidak salah. Tapi cukup kata Bapa, kata firman pada tengah malam ini Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya sangat yakin, sekali lagi sangat percaya, karena kekurangan khususnya hambanya Nabi Musa, khususnya hambanya Nabi Samuel, bahkan Raja Daud, sampai dengan kitab Yehezkiel, tidak terlalu sering mengucapkan kata Bapa. Sehingga bangsa Israel harus menerima hukuman. Dibuang. Yang utara dibuang ke Asyur. Yang selatan dibuang ke kerajaan Babel, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan secara kebetulan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada 9 kata Bapa. Mulai dari 2 Samuel 7 ayat 14 sampai dengan kitab Yehezkiel. Ada 9 raja di utara dengan ibu kotanya Samaria, Bapak Ibu Saudara. Dan raja yang ke-9 lengsernya di tahun yang ke-9. 9 lagi Bapak Ibu Saudara, angka 9. Juga di Israel Selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Raja yang ke-9, Raja Sedekia bin Eliakim. Lengsernya juga di tahun yang ke-9, kata firman Bapa. Dan saya akan singgung kerajaan Israel Utara juga. Raja yang ke-9 namanya Hosea bin Elah. Lengsernya di tahun yang ke-9. Jadi angka 9 kata Bapa surgawi. 9 raja di Israel Utara. Dengan rajanya yang bernama Hosea bin Elah. Lengser dengan secara tidak hormat di tahun ke-9. Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem dengan rajanya Sedekia bin Eliakim. Raja yang ke-9 lengser dengan cara tidak hormat. PDTH di tahun yang ke-9. Pemecatan dengan tidak hormat Bapak Ibu Saudara. Bahkan sangat tragis. Anak-anaknya dibunuh oleh Panglima Raja Nebukadnezar di mata Raja Eliakim, Sedekia bin Eliakim. Dan Raja Sedekia Eliakim atau Raja Sedekia bin Eliakim, kedua bola matanya itu juga langsung Raja Nebukadnezar mencolok sehingga menjadi buta Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Raja Israel Utara dan Israel Selatan. Saya sangat yakin dan sangat percaya. Bukan saja mereka tidak taat, melanggar hukum keempat, sering melanggar hukum Sabat. Tapi karena mereka yang paling utama tidak mengucapkan kata Bapa. Sekali lagi, mereka tidak sering mengatakan kepada Sang Pencipta yang disebut oleh Nabi Musa. Israel dengar, Dia Bapa yang menciptakanmu. Jadi Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata Bapa itu hubungan Bapa dengan anak adalah panggilan kata yang paling keren. Kalau menurut saya Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan raja, perdana menteri, ratu, presiden, bahkan yang paling kecil pun RT. Panggilan yang sangat paling dekat secara familiar, sederhana dan dikenal.
mudah untuk diingat dan diucapkan adalah Bapa atau Father, ayah. Bahasa gaulnya Betawi, bokap, babe. Hubungannya dekat Bapa dengan anak, Bapak Ibu Saudara. Dan secara di telinga juga sederhana, Bapak Ibu Saudara. Katanya itu paling sederhana. Lebih enak jika kita sering menyebut kepada Bapa Allah dan Tuhan Elohim Adonai. Konotasinya, katanya, arti sebenarnya sepertinya jauh sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau mengucapkan kata Bapa surgawi, seperti yang diviralkan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada doa Bapa kami, Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mengapa Tuhan Yesus memviralkan kata Bapa di perjanjian baru? Diulangi lagi, Bapak Ibu Saudara. Berarti kata Bapa itu kata dengan 4 huruf BAPA adalah satu kata yang sangat amat penting, yang dikehendaki langsung dari hati Bapa surgawi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan mengapa tadi saya katakan gara-gara mereka tidak sering mengucapkan kata Bapa, sehingga disinggung kembali oleh Nabi Hosea. Ini setelah dibuang ke Babel, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tidak hanya melupakan hukum keempat, melanggar kekudusan hari Sabat, tapi yang terutama mereka tidak sering mengucapkan kata Bapa. Saya yakin, sangat percaya, sangat yakin, bahkan sangat percaya kalau bangsa Israel mulai dari Bapak Abraham lah, kakek moyang bangsa Israel secara jasmani, akan lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya sangat yakin, sangat percaya bangsa Israel tidak akan dibuang. Dan Tuhan Yesus juga kemungkinan tidak akan datang lahir ke dunia untuk menyelamatkan, mengampuni segala dosa manusia. Karena apa? Karena Bapak Abraham, kakek moyang, secara rohani kakek moyang kita juga, sudah berani, sudah sering mengatakan, bergaul, mengucapkan kepada Sang Pencipta adalah Bapa, bukan Allah, bukan Adonai, bukan Elohim. Tapi tidak mengapa, dirintis, dipelopori oleh Nabi Musa. Sampai sekali lagi saya ulangi, 2 Samuel 7 ayat 14 sampai dengan kitab Yehezkiel. Tidak terlalu sering. Nabi Yehezkiel adalah salah satu nabi-nabi besar. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel. 3 nabi besar. Disinggung di kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Saya akan singgung untuk kita semua. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sekali lagi saya ulangi. Umatku binasa karena tidak mengenal Bapa. Saya ganti dengan kata Bapa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Bapamu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, Nabi Hosea juga tidak memviralkan kata Bapa. Nabi Hosea adalah nabi kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Menurut saya tidak berpengetahuan ini tidak paham, tidak mengerti
karena tidak paham, tidak mengerti, maka tidak enjoy untuk sering dan selalu menyebut Sang Pencipta. Bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Adonai, bukan Elohim, tapi anjuran singgung oleh Nabi Musa. Dia Bapa yang menciptakanmu. Sekali lagi, dia Bapa surgawi yang menciptakanmu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sangat disayangkan. Sangat amat disayangkan. Saya mau kasih satu contoh, Bapak Ibu Saudara. Ini contoh nyata. Bait Salomo itu dikehendaki langsung dari hati Bapa. Menurut 2 Samuel 7 ayat 14. Daud ingin untuk membangun bait Allah. Tapi Bapa berfirman kepada Nabi Nathan, kembali kepada hambaku Daud. Katakan kepada dia, yang membangun bait bukan kamu Daud, karena tanganmu banyak sudah membunuh manusia, berlumuran darah. Nanti anak kandungmu, yaitu Salomo, dia yang akan mendirikan bait Allah atau bait Bapa surgawi. Dan itu terbukti, Bapak Ibu Saudara. Jadi kehendak bangunan fisik bait Salomo bukan kehendak manusia. Memang timbul dari inginan, niat dari Raja Daud pada saat itu. Tapi sesungguhnya dasarnya, asal muasal awalnya, keinginan hati Bapa. Lanjut dan lanjut. Di zaman Daud, Raja Daud juga tidak sering mengucapkan kata Bapa. Di zaman apalagi Raja Salomo, bahkan sampai Nabi Yeskel. Sehingga apa, Bapak Saudara, dianggap remeh, dianggap sepele kata Bapa itu. Dan saya kasih contoh, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ditutup di kitab Maliaki. Saya singgung dulu kitab Maliaki pasal 1 ayat yang ke-6. Ini kata Bapa yang terakhir, yang ke-12. Maliaki 1 ayat yang ke-6. Diawali oleh Nabi Musa. Dia Bapa yang menciptakanmu, hai bangsa Israel. Dan ditutup oleh Nabi Maliaki ayat yang ke-6. Judul perikopnya, pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang anak menghormati, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, walaupun bapaknya huruf kecil, aku ini adalah Bapa surgawi, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Sekarang ulangi. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jadi dengan kata sederhananya, Bapak Ibu Saudara, bahasa sehari-hari, bahasa gaul, saya singgung dengan kata Betawi. Lu panggil gue babe, lu panggil gue babe, tapi lu gak menghormati gue. Kamu panggil aku bapak, tapi kamu tidak menghargai, menghormati
aku sebagai Bapa. Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kitab Maleakhi adalah kitab paling terakhir di Perjanjian Lama. Kalau menurut saya, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Bapa atau menghormati Bapa yang harus didahulukan. Kalau menurut saya, menghormati Bapa. Kalau sudah menghormati Bapa, pasti akan mengasihi. Kalau mengasihi Bapa, pasti kita akan mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan Tuhan Yesus juga berdebat dengan orang-orang Farisi. Kalau kamu menghormati aku, kalau kamu menghormati Bapa, kamu juga akan menghormati aku. Karena aku masuk dan keluar dari Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Kata Bapa Yeshua HaMashiach dari Nazaret. Atau Bapa Yesus Kristus dari Nazaret. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri selalu dan selalu rindu kepada ahli-ahli Taurat. Khususnya ahli-ahli Taurat, kaum Farisi, kaum Saduki, imam-imam kepala. Kamu menghormati Bapa surgawi, kamu juga pasti menghormatiku. Dikarenakan apa? Karena aku masuk dan keluar dari Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Haleluya. Sekali lagi, kata Bapa diviralkan sering, diulang dan diulang lagi di Perjanjian Baru. Bukan kata yang sepele, yang abal-abal Bapak Ibu Saudara. Kenapa sering diulang dan diulang? Segala sesuatu informasi yang diulang, itu berarti informasi itu bukan cuma penting, tapi amat sangat penting. Katakan, penting. Kata Rasul Paulus juga di kitab Jemaat di Korintus. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting. Nabi Yesaya pasal 42 juga disinggung. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia. Sekali lagi, pekerjaan-pekerjaan rohani, pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita kepada Bapa Surgawi adalah pelayanan kepada pekerjaan-pekerjaan Bapa. Itu pun disinggung oleh Tuhan Yesus. Yang kau kehendaki ialah mengenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya singgung sedikit Bapak Ibu Saudara. Melayani Bapa dengan melayani pekerjaannya itu dua hal yang berbeda. Melayani Bapa itu artinya hubungan saat teduh pribadi. Praise and worship saat teduh setiap pagi. Seperti Tuhan Yesus. Pagi-pagi sekali dia berdoa kepada Bapanya. Malam sebelum dia tidur, dia pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa seorang diri. Jadi diawali dengan korban pagi dan korban petang atau korban malam. Diawali dan ditutup dengan hubungan pribadi dengan Bapa. Itu sudah dicontoh oleh Tuhan Yesus. Untuk kita dapat kuat secara rohani. Untuk dapat menghadapi segala macam ujian, bahkan cobaan dan lain-lainnya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, menurut saya menghormati Bapa itu nomor satu. Jika saya sudah menghormati Bapa, maka otomatis saya akan mengasihi Dia. Jadi sekali lagi, intisari Perjanjian Lama bukan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu, serta dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan juga bukan 10 pokok isi hukum Taurat Musa. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku yang kesau. Jangan membuat patung-patung menyerupai apapun untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarang. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Bapa kepadamu. Ada hukum yang kelima, hormat kepada Bapa jasmani. Berarti memang hormat kepada Bapa lebih dari segala-galanya. Artinya hukum Taurat yang pertama juga ada dikandung kata hormat. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku yang kau sembah. Artinya hormati aku sebagai Sang Pencipta. Walaupun tidak ditulis secara letterlek, hukum Taurat yang pertama, hormatilah Bapa surgawi. Kita harus pakai hikmat, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hukum Taurat yang kelima Musa aja ada kok. Hormat kepada Bapa jasmanimu, pada ibu jasmanimu. Sekali lagi, hormat kepada Bapa. Menurut saya, itu nomor satu. Kalau sudah menghormati Bapa, pasti kita akan mengasihi Bapa dengan segenap. Kalau sudah mengasihi Bapa, pasti akan menghormati Tuhan Yesus. Dan menghormati Tuhan Yesus, pasti otomatis juga akan mengasihi Tuhan Yesus. Kalau sudah mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan menuruti segala perintah-perintah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku yang ada di dalam firmanku. Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua paham, Bapak Ibu Saudara. Ini contoh secara jasmani. Saya ulangi lagi Maliaki 1 ayat 6. Kamu panggil aku Bapa, tapi kamu tidak menghormati aku. Saya kasih contoh, Bapak Ibu Saudara ya. Ini memang tidak semua. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya itu mengingat dan membalas segala kebaikan-kebaikan. Saya singgung lagi sekali lagi. Memang akhir-akhir ini firman Tuhan Yesus berkata, bukan semakin baik tapi semakin jahat. Ada anak yang membunuh ayah kandungnya gara-gara tidak diberikan sepeda motor. Ada anak kandung usia 14 tahun di Duren Sawit belum lama ini bunuh ayahnya, bunuh ibunya, dan bunuh neneknya. Ayah dan neneknya yang meninggal, ibunya selamat, Bapak Ibu Saudara. Usia 14 tahun, normal, tidak ada kelainan jiwa. Ini nyata, Bapak Ibu Saudara. Saya pun dulu juga sering nakal, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak sekejam itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih contoh. Sekali lagi, tidak semua ayah kandung menginginkan anak-anaknya bejat. Semua pasti ayah dan ibu menginginkan putra-putri mereka, cucu cicit mereka, baik jasmani dan baik rohani. Yang setuju katakan amin. Tidak ada di dalam dunia ini yang menginginkan anak-anaknya itu kurang ajar, berontak kepada kedua orang tuanya. Tetapi kisah nyatanya ada, Bapak Ibu Saudara. Saya berani katakan dari tempat ini, ada. Siapa itu? Negara Israel. Maliaki 1 ayat 6. Ini menjadi kunci, anak kunci kekuatan saya. Saya berani katakan Israel secara jasmani
dia adalah anak yang tidak menghormati Bapa surgawi. Sampai detik ini Bapak Ibu Saudara. Ini kata firman. Saya kasih contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Ini ada anak pria. Entah itu anak tunggal, entah itu anak kedua, ketiga. Anak kandung. Pagi-pagi. Belum mandi. Tidak pakai kaos. Maaf, kaos singlet juga tidak. Telanjang kaos, telanjang kemeja. Hanya pakai anduk. Ketok pintu papanya yang sedang ada di dalam kamar. Ketuk pintu sebelum masuk juga tidak. Tidak gosok gigi apalagi. Main buka pintu. Papanya sedang mempersiapkan untuk dibawa ke kantor kah, ke dagang kah. Sedang hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ini anak minta duit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apakah bapak kandungnya akan kasih anak ini minta uang sesukanya, diberikan bahkan lebih daripada apa yang dia minta? Saya yakin bapak yang begitu bukan bapak yang benar. Bapak yang harus diperiksa kejiwaannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pasti bapaknya akan bentak dan usir ini anak. Tidak ada pikiran waras loh. Tidak ada etika. Sudah belum mandi, masuk pintu kamar papa, tidak ketuk pintu, langsung minta duit. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Masih bagus, masih diusir keluar. Enggak sampai dilempar asbak atau diusir dari rumah. Hati bapaknya akan sedih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ini kisah nyata Israel Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya kasih contoh secara jasmani. Ya seperti inilah. Bagaimana dia bisa mengasihi bapaknya, menghormati saja? Tidak. Coba kalau dia datang pagi-pagi, sudah mandi, rapi, siap untuk berangkat kerja, ketuk pintu. Selamat pagi papa. Saya yakin, sangat yakin akan percaya. Papanya akan senang, bangga. Dan bertanya, sudah siap untuk kerja? Sudah siap untuk ke kantor? Bahkan keluar kata-kata doa. Diberkati anakku. Berjuang terus. Bahkan lebih daripada itu, saya sangat yakin, sangat percaya. Harta, kekayaan, perusahaan, serta apapun yang dimiliki oleh papanya. Dengan aman, bahkan dengan nyaman. Dikuasai, diserahkan sepenuhnya kepada putra kesayangannya. Putra yang tahu etika, yang tahu menghormati papanya dan mengasihi papanya. Yang setuju katakan amin. Dan ini Bapak Ibu Saudara saya kaitkan dengan bangsa Israel. Awal muawal bait Salomo itu kehendak dari Bapa surgawi. Dan saat-saat ini bangsa Israel getol niat untuk membangun bait Salomo ketiga. Maaf Bapak Ibu Saudara. Bapa surgawi sudah tidak kepengen itu bait Salomo yang ketiga dibangun kembali. Sekalipun ada di dalam perjanjian lama harus dipersiapkan lembu betina merah. Semuanya harus merah. Kukunya merah, matanya merah, bulunya merah. Tidak boleh ada bulu yang hitam sedikit. Bahkan Bapak Ibu Saudara itu setiap hari dijaga oleh 100 tentara. Kalau ada tumbuh bulu hitam, dibunuh. Harus diproses lagi untuk mendapatkan pengganti berikutnya. Dijaga sedemikian pola makan dan lain sebagainya. Secara manusia luar biasa. Dijaga oleh 100 tentara Bapak Ibu Saudara. Untuk bangun bait Salomo ketiga.
harus dikorbankan lembu betina merah. Kalau menurut perjanjian lama, imamat, sesuai dengan firman Bapa surgawi, memang betul. Tapi saya berani katakan tidak dikehendaki seperti asal muasal sebelumnya. Kenapa Bapak Saudara? Tuhan Yesus kita sudah menggantikan itu semua. Korban yang paling sempurna Bapak Saudara. Anak paling kesayangan, inilah anak yang paling kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya. Jadi Bapak Saudara, menurut saya sudah tidak terlalu menarik kalau mengikuti berita dunia dalam berita tentang Israel akan bangun bait Salomo yang ketiga. Sudah hampir dekat. Biarkan. Banyak yang di tembok ratapan berdoa untuk bangun bait Salomo ketiga, menantikan Mesias. Ya boleh-boleh saja. Sekali lagi Bapak Saudara, saya tidak terlalu tertarik. Yang saya tertarik adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sudah menang atas maut. Dan satu-satunya juru selamat kita. Dan kita harus doakan bangsa Israel secara jasmani. Mereka sedang menantikan Mesias yang sama. Kita juga sedang menantikan Tuhan Yesus. Agama-agama yang lain juga sedang menantikan Mesias yang sama. 5 agama di seluruh dunia menantikan Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi kita tetap berdoa kepada bangsa Israel agar bertobat, dilawat oleh Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi intisari perjanjian lama adalah Bapa. Dan kita Hosea sekali lagi sudah menyinggung umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Sekali lagi saya singgung. Menurut saya mereka tidak berpengetahuan. Banyak kompleks firman Bapa ini. Tapi intinya, karena bangsa Israel tidak sering pada waktu itu memanggil Sang Pencipta seperti yang sudah dianjurkan oleh Nabi Musa. Dia Bapa yang menciptakan kamu. Jadi mereka lebih sering panggil Adonai, Elohim, Tuhan, Allah, Yahweh, dan lain sebagainya. Hal yang sederhana dibikin sulit. Bapa di surga maunya yang paling sulit dapat dibuat mudah. Manusia kan begitu, yang mudah dibikin sulit. Capek sendiri Bapak Saudara. Yang kedua, intisari perjanjian baru. Sekali lagi, intisari perjanjian baru menurut saya bukan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Memang itu baik, itu benar. Intisari perjanjian baru adalah Lukas 12 ayat 48. Saya singgung Injil Lukas pasal 12 ayat yang 48. Nanti saya akan buktikan dengan contoh sinetron Bapak Ibu Saudara. Untuk membuat sebuah film sinetron, film yang singkat. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-48. Judul perikopnya kewaspadaan. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Saya singgung kewaspadaan secara singkat Bapak Ibu Saudara. Kewaspadaan ini sama dengan rendah hati. Yang setuju katakan amin. Kita harus belajar dari ilmu padi, semakin berisi semakin nunduk. Kita harus ingat pesan Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Artinya rendah hatilah. Kenapa saya berani katakan kewaspadaan sama dengan rendah hati? Ada di perjanjian lama, yaitu di jagalah hatimu dalam segala
kewaspadaan. Karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Sekali lagi saya ulangi, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Jadi hati sama dengan waspada, sama dengan rendah hati. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu atas kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap manusia yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Bapa pada tengah malam ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Ini menurut saya intisari perjanjian baru. Awalnya Bapak Ibu Saudara, jujur, hemat saya, sudah saya baca sampai yang ke-22, 23. Ini ayat terlewatkan oleh saya Bapak Ibu Saudara. Begitu baca yang ke-25 bahkan. Baru belum lama ini ayat menjadi ayat yang memberkati saya banget Bapak Ibu Saudara. Dan saya berani singgung, ini ayat adalah intisari dari perjanjian baru. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau dibuat sinetron, film singkat, menarik manakah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan proses untuk naik kayu salib? Menurut saya yang paling menarik adalah proses untuk naik kayu salib. Itu betul-betul sangat menegangkan. Kalau sudah naik kayu salib, itu udah tidak terlalu menarik kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan singgung juga. Apakah Tuhan Yesus merasa sakit waktu dia naik kayu salib? Walaupun dia menderita 39 cambuk cabang 3. Dagingnya ditarik keluar sampai kelihatan tulangnya. Film yang dibuat oleh sutradara Mel Gibson, produser sekaligus. Sampai walaupun kitab Yesaya ya seperti anak domba, mukanya saja sudah tidak kelihatan sebagai muka manusia normal. Saya berani katakan, itu hanya manusia yang mendramatisir cerita manusia Bapak Ibu Saudara. Bukannya berarti saya menyimpang dari kebenaran firman Bapa. Saya ada dua alasan. Alasan yang di perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus berkata kepada kaum wanita, "Hai ibu-ibu, jangan tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu, anakmu." Saya boleh tambahkan suamimu. Jadi saya berani katakan Tuhan Yesus itu, walaupun dia bergumul di Taman Getsemani, keringatnya seperti butir-butir darah. Maaf Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jangankan seperti butir-butir darah, sama dengan darah juga mengalir banyak. Saya sangat yakin tidak terlalu dirasakan oleh Tuhan Yesus. Saya singgung kitab Yesaya sudah bernubuat, penyakit kitalah yang ditanggungnya, penderitaan kitalah yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, kena pukulan, kena hukuman, kena murka dari Bapa. Dicambuk, dipukul, dihina. Padahal penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesusahan kitalah, penderitaan kitalah yang dipikulnya. Kita mengira, menduga. Itu menduga-duga, mengira Bapak Ibu Saudara. Itu pemikiran, penafsiran manusia. Seperti sakit. Maaf Ibu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus.
manusia biasa tidak bisa, tidak tahan. Bahkan Tuhan Yesus begadang tengah malam di Taman Getsemani, gak tidur. Pagi-pagi dicambuk, 39 cambukan, dikasih mahkota duri, pikul salib dan lain sebagainya secara manusia. Darah udah banyak keluar, Via Dolorosa dan lain sebagainya. Bahkan dibantu oleh Simon dari Kirene. Bukan berarti, maaf, Tuhan Yesus itu sakit, lelah. Itu kan hanya dramatisir dari manusia, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh, Bapak Ibu Saudara, yang kasih Tuhan Yesus. Karena kita tidak dengar langsung, tidak lihat langsung peristiwa proses Tuhan Yesus jalan menuju kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Hanya kita dapatkan baca dan baca dari firman Bapa. Dari saya berani katakan, Tuhan Yesus tidak merasakan sakit. Saya beri contoh seperti ini. Seorang dokter akan mengoperasi pasien. Operasi besar. Zaman sekarang ilmu kedokteran sudah canggih. Semua obat-obatan kah, apa cairan-cairan kah, atau apapun, herbal-herbal yang dipakai untuk menunjang, untuk membantu dalam proses operasi, itu sudah mudah didapatkan, diketemukan oleh manusia karena perkembangan teknologi juga yang membantu. Bapak Ibu Saudara, seorang pasien yang akan dioperasi besar tidak akan merasakan sakit pada saat dioperasi atau sedang menjalankan operasi besar oleh dokter ahli. Maka seorang dokter atau beberapa tim dokter yang akan melakukan operasi besar kepada satu pasien, mereka tidak lupa untuk memberikan obat bius. Bahkan Tuhan Yesus sebelum naik kayu salib di Taman Getsemani, kuping Maltus diputus oleh Petrus dengan pedangnya. Tuhan Yesus ambil, Tuhan Yesus bisa tempelkan kok, Bapak Ibu Saudara. Lazarus yang sudah 4 hari mati, meninggal 4 hari berbau busuk, dapat dihidupkan kok, dibangkitkan. Bartimeus yang matanya buta sejak lahir, dapat lihat kok. Masa Tuhan Yesus tidak bisa membuat dirinya kuat pada saat dia disiksa? Jangan tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu. Yang setuju katakan amin. Nanti jangan timbul pemikiran lagi, Tuhan Yesus matinya pura-pura dong. Kalau dia tidak merasakan sakit, pingsan doang tuh. Saya berani katakan Tuhan Yesus mati, tetap mati, Bapak Ibu Saudara. Dan dia bangkit. Dia dapat membangkitkan Lazarus, dia dapat membangkitkan dirinya sendiri. Kalau Mesias-Mesias yang palsu diberi kuasa oleh iblis, orang yang mati bahkan bangkit. Tapi saya berani katakan sekali lagi, Mesias palsu itu, dia kalau mati sungguhan, dia tidak bisa mengambil lagi nyawanya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan, merenung, niat untuk baca firman, minta hikmat Roh Kudus. Dia adalah garansi. Temukan sendiri. Ini dia, Bapak Ibu Saudara, intisari perjanjian baru. Saya kilas balik. Di Taman Eden sudah terjadi nubuatan. Keturunanmu iblis akan meremukan tumitnya. Tapi keturunan wanita ini akan meremukan atau menghancurkan kepalamu ular. Kepalamu iblis. Itu sudah gempar di Taman Getsemani. Di Taman Eden, maaf Bapak Ibu Saudara. Nabi-nabi bernubuat, Yesaya, Mika, tentang kedatangan kelahiran Mesias sang juru selamat dunia. Gempar. Pada saat Gabriel datang kepada Maria, Maria kaget, gempar. Kamu akan mengandung Roh Kudus. Anak yang kamu kandung adalah anak surga.
bukan dari hasil manusia, tapi dikandung oleh Roh Kudus, dan kau akan menamakan dia Yesus. Pada saat lahir saja gempar, Bapak Ibu Saudara. 3 orang Majus dari Persia, Iran, jalan kaki selama 2 tahun untuk menjumpai bayi Tuhan Yesus, mempersembahkan emas kemenyan. Mereka tidak percaya kepada Bapa Surgawi, hanya petunjuk bintang, emas kemenyan dan mur. Lahirnya saja gempar. Sudah dewasa, pelayanannya, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangun. Gempar lagi. Matinya gempar, bangkitnya gempar. Jadi Yesus, maaf Bapak Ibu Saudara, menurut saya banyak yang dipercayakan, banyak yang dituntut. Banyak yang menerima, banyak yang dituntut. Sedikit dipercayakan, sedikit dituntut. Sedikit menerima, sedikit dituntut. Ini ayat jujur, sangat jujur. Saya baru dengar hanya beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Rugi. Saya merasa sangat rugi. Tapi bersyukur walaupun bagaimana masih bisa saya dengar, bahkan saya baca, dan saya diberkati. Yang setuju katakan amin. Jadi mulai saat ini saya tidak cemburu, saya tidak iri dengan hamba-hamba Tuhan, dengan saudara-saudara kandung saya kah, dengan saudara-saudara seiman saya kah, yang diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan, saya ikut senang. Tapi jangan lupa, ingat-ingat, kamu sudah terima banyak, kamu sudah menang banyak. Itu akan dituntut daripadamu. Tidak ada makan siang yang gratis. Sama-sama saya katakan bersama dengan saya. Tidak ada makan siang yang gratis, Bo. Tidak ada makan siang yang gratis, bro. Saya berani katakan sekali lagi, saya kilas balik Bapak Ibu Saudara. Ini tadi mengenai Tuhan Yesus. Sekarang mengenai bangsa Israel. Kilas balik sebentar aja. Itu mereka sudah punya pemikiran yang hebat loh. Pemikiran yang besar bangsa Israel di tanah Goshen di Mesir. Walaupun waktu itu, maaf ya, gizi, susu dan lain sebagainya itu tidak secanggih sekarang. Boleh saya katakan di Goshen tidak ada pabrik susu Denkau, Bapak Ibu Saudara. Tapi bangsa Israel otaknya sudah berjalan. Dia tidak perlu pertolongan dari yang lain. Kalau dia terima dari yang lain, pasti dituntut. Diungkit suatu saat. Apa buktinya? Musa datang untuk membantu 2 kali. Kali yang pertama tidak direspon dengan perkataan. Kali yang kedua baru direspon dengan perkataan. Waktu Musa membunuh tentara Mesir, dilihat langsung oleh cicit cucu daripada Yakub. Kamu ingin jadi hakim atas kami? Kemarin lu baru bunuh. Setelah perbuatan Musa diketahui, dia takut, dia lari. Tuh Bapak Ibu Saudara, mereka tahu kalau menerima bantuan dari Musa pada saat itu, pasti nanti harus ingat kebaikan Musa, harus balas, dituntut, diungkit bila perlu. Ya terbukti. Waktu Bapa Surgawi menjanjikan tanah Kanaan, dikira gratis untuk masuk tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Bapa tetap menuntut. Yang bangkang di padang gurun dibinasakan. Itu belum masuk. Masuk tanah perjanjian, enggak enak-enak, santai makan tidur. Semua hukum harus kamu taati. Bayar harganya. Sama-sama dengan saya katakan, bayar harganya. Tidak ada makan siang yang gratis. Nah ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Singkat cerita, Tuhan Yesus
Waktu dia bergumul di Taman Getsemani, Tuhan Yesus selalu firman mendukung firman, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia dicobai oleh iblis, dia pakai perkataan firman. Ada tertulis. Cobaan yang pertama, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Cobaan yang kedua, ada tertulis. Cobaan dari iblis yang ketiga, ada tertulis. Jadi bukan dengan akal pikiran Tuhan Yesus sendiri, tapi ada tertulis. Jadi saya mau simpulkan begini. Kalau di Taman Getsemani, Tuhan Yesus hanya ngomong, Bapa, bila perlu cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan menurut kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan ini harus dipertanyakan seharusnya Bapak Ibu Saudara, oleh kita anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Ini ada apa ini? Maksudnya ada ini. Tuhan Yesus nggak mungkin ngomong begini. Tidak ada maksud lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi yang tugas selanjutnya, yang gali kebenaran firman, bukan Tuhan Yesus ngomong mendetail panjang lebar di Taman Getsemani. Cukup Tuhan Yesus ngomong, jangan menurut kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi Bapa. Kita yang harus gali. Karena ini peristiwanya ada di Taman Getsemani, zaman Tuhan Yesus adanya di Perjanjian Baru. Jangan cari di Perjanjian Lama. Sampai ayam numbuh gigi juga nggak akan ketemu Bapak Ibu Saudara. Ini cara untuk menggali kebenaran firman Bapa. Ini adanya di Injil. Injil itu adanya di Matius sampai dengan Yohanes. Jangan cari di Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Tidak akan ketemu kalau di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Matius nggak banyak, hanya 28 pasal. Markus 16 pasal. Lukas 24 pasal. Yohanes 21 pasal. Dan beberapa ayat gali kebenaran. Ternyata adanya di Lukas pasal 12 ayat 48. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada waktu. Banyak pasal. Lelah dan lain sebagainya. Itu yang saya alami. Karena bacanya terlalu cepat. Makanya saya berani katakan ini. Intisari perjanjian baru. Semakin sulit kita mendapatkan uang atau sesuatu yang sangat berharga, semakin kita menghargai nilainya. Semakin kita gampang mendapatkan uang, semakin cepat hilangnya. Contoh, dapat hasil dari ngerampok, habis buat foya-foya. Oh, saya banyak melihat uang setan dimakan jin. Wah, coba kalau dari hasil keringat sendiri, ya, bayar perpuluhan, ucap syukur, jauh lebih nikmat Bapak Ibu Saudara. Kecil itu hukum tabur tuai. Lebih baik berkat memberi daripada berkat menerima. Saya berani katakan, kalau memberi, kata memberi atau apa ya, mengeluarkan uang, kasih gitulah, itu menurut saya boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk kolektor, mulai saat ini jangan pakai kata memberi. Mari kita memberi sebagian dari milik kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara, semua yang kita kerja, memang kita yang kerja, tapi semuanya itu bersumber dari atas. Jadi jangan dengan berani mengatakan ini hasil kekuatanku. Makanya mulai saat ini jangan pakai kata memberi, tapi mengembalikan milik Bapa surgawi. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani ini, nggak mungkin dia panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Bapa, menurut Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48, di ayat yang ke-48 begini, itu ribet Bapak Ibu Saudara. Saya membuat singkat, ini bahasa gaul. Menurut saya nih Tuhan Yesus ngomong begini, menurut saya, supaya lebih sederhana lagi. Bapa,
Saya udah menang banyak. Saya sudah banyak menerima pujian. Saya sudah banyak menerima pujian. Dari sebelum lahir di Taman Eden, nabi-nabi Yesaya, Mika, Zakaria, saya sudah mendapat banyak pujian. Bartolomeus buta dapat melihat. Lazarus meninggal 4 hari, meninggal berbau busuk, dibangkitkan. Saya sudah menerima banyak pujian. Saya sudah banyak menerima kepercayaan daripadamu Bapa. Mulai saat ini saya akan bayar keras tuntutanmu. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang bukan cuma gentleman. Dia seorang pria yang sangat amat gentleman. Dia bisa membuat ambil keputusan yang paling tepat di saat yang paling kritis sekalipun. Haleluya. Setuju katakan amin. Tuhan Yesus kita nggak perlu pembela. Tuhan Yesus kita nggak perlu penasehat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kita nggak perlu didoakan. Dia dapat mengambil keputusannya sendiri. Dia sangat gentleman kalau menurut saya. Maaf, GT man itu aksesori pakaian dalam pria. GT itu bukan gentleman. Tapi Tuhan Yesus kita GT man, gentleman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, banggalah. Banggalah. Kita punya sang juru selamat satu-satunya. Bukan salah satu juru selamat, satu-satunya juru selamat. Bahkan di kayu salib Tuhan Yesus kita katakan sudah selesai. Sudah selesai. Saya nggak perlu singgung bahasa Yunaninya dah. Artinya aku enteng bener nih menjalankan kehendak Bapa sampai titik darah penghabisan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Bapa surgawi tidak ada kata yang mustahil. Saya jujur, sangat jujur Bapak Saudara. Saya doa hanya manggil Bapa. Kalau dalam pelayanan juga di Pulau Gebang, GSDA Ebenezer Ministry. Ya karena lingkungan kiri kanannya tuh masih banyak yang gak percaya. Ya sekali-sekali saya sebut Tuhan dan Allah. Kita harus dapat menempatkan dan melihat dengan pasti sikon sekeliling kita. Saya kasih contoh, kalau dalam satu keluarga ada ayah, ada ibu, kakak, adik, nggak mungkin dong Bapak Ibu Saudara saya sanjung-sanjung orang tua saya dengan sebutan raja atau Allah atau bos. Kalau menurut saya itu bahasa gaul. Ya menurut saya bahasa gaul, tapi di telinga ayah saya, ibu saya, saudara-saudara saya dibilang salah minum obat. Minumnya kemarin, maboknya sekarang. Hati ayah saya, ibu saya pasti akan sedih. Coba kalau saya ngomong normal. Papa kita hebat loh. Mama kita hebat loh. Ayah kita hebat loh. Ibu kita hebat loh. Kan gampang diterima. Coba kalau saya ngomong, tuh bos kita, raja kita, Tuhan kita, Allah kita. Papa sedih. Ini anak gua umur dia dewasa, tapi kok seperti kayak SLB sih. Paham Bapak Ibu Saudara? Dibutuhkan pemahaman, pengertian. Sekali lagi, mari kita sama-sama lihat sikon kiri kanan. Panggil dia, ya Aba, ya Bapa, kata Rasul Paulus. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh kebenaran firman pada tengah malam ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba sangat bersyukur, sangat berterima kasih, bahkan miliaran syukur, miliaran terima kasih. Bimbingan, tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa. Dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu, intisari perjanjian lama adalah Bapa. Intisari perjanjian baru adalah Lukas 12 ayat 48. Oh haleluya. Banyak yang dipercayakan
banyak dituntut. Banyak yang menerima, banyak dituntut. Sedikit dipercayakan, sedikit dituntut. Sedikit menerima, sedikit dituntut. Dan mulai saat ini Bapa, kami akan selalu dan sering menganggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih banyak. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Berkati firman-firman-Mu, yang logos ini akan jadi rema, dan kami menyimpannya dalam hati, agar kami tidak berdosa kepadamu Bapa. Sekali lagi hamba berdoa untuk para pendengar, Bapa yang memberkati langsung, jasmani, rohani, keinginan, semua cita-cita pelayanan dan lain sebagainya, dibuat Bapa berhasil dan beruntung. Kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Raja di atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Dan juga yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada dalam masalah diberikan way out, jalan keluar yang terbaik. Hamba berdoa khususnya untuk jiwa-jiwa, khususnya dari komplek Rusun Pulau Gebang ini, roh agamawi, roh penyembah berhala, roh asing, roh atribut-atribut gereja, roh merek gereja, roh kesombongan manusia, roh asing yang datangnya bukan daripadamu, roh santet, pelet, apapun, roh jina, roh perjudian, roh peracuran yang ada di jalan baru, pinggir jalan tol, segala bentuk roh pengguguran kandungan, roh kekerasan, roh pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Hamba tidak sebutkan satu persatu. Yang roh asing datangnya bukan daripadamu, sekali lagi hamba ikat, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari dasar. Bebaskan dari khususnya keluarga besar kami, dari pikiran, mindset hati kami, pikiran kami, bahkan lingkungan kami. Dan jangan kembali lagi. Urapi hamba-Mu ini berkali-kali lipat, bahkan lebih. Hamba lepaskan roh pertobatan total, roh keselamatan total, roh kesembuhan total, roh pemulihan total, roh kemenangan total. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohon dengan amat sangat, rahmat belas kasihan-Mu sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler. Karena rahmat belas kasihan-Mu yang sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, kesembuhan demi kesembuhan, kemenangan demi kemenangan, dan lain sebagainya akan kami dengar dan kami lihat sepanjang hari ini. Sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler. Amin, amin, amin. Hamba mohon Bapa, pertajam roh kami semua, pertajam roh kami di dalam nama Bapa Yesus HaMasiah dari Nazaret, Bapa Yesus Kristus dari Nazaret, satu-satunya juru selamat kami, yang awal dan yang akhir. Terjadi menurut iman dan kepercayaan kami, bahkan apa yang kami imankan dan kami doakan, itu sudah menjadi milik kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu, khususnya dalam pelayanan di GSGA, Ebenezer Ministry, dan lain sebagainya di seluruh dunia ini. Banyak jiwa-jiwa juga dibenangkan. Mulai saat di komplek Rusun Pulau Gebang ini, demonstrasikan kuasa-Mu Roh Kudus bagi kaum Kedar, kaum Negayot, dan mereka-mereka yang belum percaya dan bertobat kepadamu. Mereka bertobat, percaya, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan Yesus. Dosa mereka diampuni, jiwa mereka diselamatkan, penyakit mereka disembuhkan, dan kehidupan pekerjaan mereka diberkati. Kami sangat percaya, khususnya hamba-Mu ini sangat yakin, sangat percaya, cepat atau lambat banyak jiwa-jiwa bertobat, khususnya dimulai dari komplek Pulau Gebang ini. Haleluya, haleluya. Dan kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Diberkati oleh kebenaran firman pada tengah malam ini. Sampai jumpa lagi dalam video saya yang selanjutnya. Sekali lagi, Happy New Year. Immanuel. Amin, amin.